Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Baru 29 April lalu, pemerintah melarang ekspor minyak goreng. Kini, belum sebulan, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terbaru. Keran ekspor minyak goreng kembali dibuka per tanggal 23 Mei 2022. Alasannya, karena kondisi pasokan, harga minyak goreng, serta para tenaga kerja dan petani industri sawit cukup. Menteri Perdagangan M. Lutfi menyebut sebelum adanya pelarangan ekspor, stok minyak goreng curah hanya sebesar 64.000 ton atau setara dengan 33,2% dari kebutuhan nasional. Namun setelah ekspor dilarang, stok minyak goreng curah melonjak 108,74% dari kebutuhan nasional atau sebesar 211.000 ton. Dengan upaya kita bersama, perlahan-lahan pasokan minyak goreng semakin berlimpah dan harga minyak goreng dalam negeri berangsur turun di tengah melonjaknya harga CPO global. Namun momentum ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menugaskan Perum, Bulog, menyiapkan cadangan minyak goreng 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah. Hal ini untuk percepatan stabilitas harga minyak goreng curah 14.000 per liter. Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mempersiapkan menyediakan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah. Dan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau sebesar 14.000 per liter. Masyarakat butuh minyak goreng murah dan mudah didapat, seperti janji pemerintah. Namun warga masih harus bersusah payah demi mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau. Di Pasar Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, warga rela antre berburu minyak goreng curah dalam operasi pasar dinas perdagangan setempat. Kalau curah berapa di pasar? 18. 18. Kalau di sini? 14,5. 14,5, berarti lebih murah ya? Sementara itu, di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga minyak goreng curah dibanderol 18.000 per kilogram. Pedagang mengaku saat jelang lebaran, harga minyak curah sempat mencapai Rp25.000 per kilogram. Jadi kita jual per kilo 18.000. Kalau sebelum lebaran kita masih jual di angka 20.000. Tak hanya percepatan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri, publik juga menunggu pengusutan kasus izin ekspor minyak sawit dan bahan baku minyak goreng. Kejaksaan Agung kembali menambah daftar tersangka dengan menetapkan Lee Chen-wei sebagai tersangka kelima. Lee Chen-wei disebut memiliki hubungan khusus dengan tersangka Indrasari Wisnuwardana yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Apakah akan muncul tersangka baru lain? Sama seperti turunnya harga minyak goreng, kini publik hanya bisa menunggu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, gonta-ganti kebijakan minyak goreng, belum sebulan ekspor minyak goreng dilarang, tepatnya 25 hari ya. Senin esok larangan ini resmi dicabut. Akan efektifkah kebijakan ini bagi masyarakat? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah terhubung secara daring. Ada Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, dan juga anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Pak Mamit, Bang Andre, selamat pagi. Pagi. Saya langsung ke Bang Andre dulu deh. Bang Andre, dicabut 25 hari ya kebijakannya. Tapi sebenarnya di pasar beberapa hari ini memang masih nanti Senin begitu ya berlakunya. Tapi di pasar memang belum ada yang signifikan nih. Kalau Anda melihatnya gimana pencabutan ini? Ya, ini kebijakan win-win solusi, Mas Indrawan ya. Karena kita semua tahu pemerintah mencoba menangkap aspirasi dari petani sawit ya. 16 juta petani sawit yang memang
dengan kebijakan larangan ekspor sementara tanggal 28 April yang lalu dengan adanya Permendak nomor 22 tahun 2022. Ini situasi teman-teman petani sawit 16 juta ini sangat menderita. Sejak Presiden pidato tanggal 22 April yang lalu, harga TBS itu langsung turun. Padahal larangan ekspor itu baru berlaku tanggal 28. Ya. Jadi saat 22 April pidato Presiden akan merencanakan larangan ekspor, tiba-tiba TBS itu langsung turun. Ya, padahal ekspor masih berjalan, produksi masih dilakukan secara masif. Nah, itu apa artinya? Ada dugaan perlawanan oligarki terhadap negara. Bahwa oligarki itu sengaja menurunkan pembelian harga TBS untuk menunjukkan perlawanan kepada negara, dengan ujungnya oligarki ini berharap petani sawit akan berhadapan dengan negara, dengan pemerintah. Nah, dan itu terus berjalan sampai pengumuman tanggal 28 April. Harga terus turun sampai harga di atas 2.000 sedikit. Ya. Lalu harga TBS tadi itu ya? Dan itu ya harga TBS sampai akhirnya teman-teman petani demo. Kenapa? Karena TBS mereka tidak laku. Lalu kalau laku harganya di 800-900 rupiah atau paling mahal 1.300 rupiah per kilo. Padahal modalnya harga pokok produksinya adalah 1.800 rupiah. Tentu situasi ini petani sawit merasa dizolimi. Nah, aspirasi itu ditangkap oleh Presiden Jokowi dan akhirnya Presiden memutuskan untuk mencabut larangan ekspor sementara. Ditambah itu yang satu, ditambah situasi yang kedua, meskipun belum maksimal ya harga minyak goreng curah itu turun di harga 14.000 sesuai dengan HET. HET betul. Nah, harga minyak goreng curah perlahan tapi pasti dari angka 20.000 ya sudah turun di rata-rata nasional itu sekitar harga 17.300. Nah, lalu menjelang hari Senin pemerintah sudah mengeluarkan keputusan baru untuk melakukan program Migo Rakyat. Migo Rakyat itu sampai akhir Mei Kemendak bekerjasama dengan Bulog tadi, lalu BUMN Holding Pangan itu ID Food akan membuka, dan juga swasta akan membuka 10.000 titik distribusi Migo Rakyat dengan HET 14.000, di mana dipastikan rakyat bisa membeli di 10.000 titik itu minyak goreng curah dengan HET 14.000. Jadi ini sekali lagi putusan win-win solusi dalam rangka Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi 16 juta petani sawit. Seperti itu Mas Indra. Oke, kalau jadi keputusannya sekali lagi putusan win-win solusi. Tapi sekali lagi ya saya ingin menegaskan dalam acara ini bahwa oligarki masih memainkan peran penting. Nanti kita kesana ya. Saya anggap pemerintah kurang tegas melaksanakan Permentan 1 tahun 2018. Kita sudah ingatkan pemerintah dari awal melaksanakan Permendak nomor 22 tahun 2022 tentang larangan ekspor sementara ini bisa dilakukan dengan catatan Permentan nomor 1 tahun 2018 bisa dilaksanakan dengan konsisten. Tapi ternyata mandul gitu Permentan. Oke Bang Andre, nanti kita dalami lagi nih terkait dengan Permentan, Permendak, terkait juga dengan oligarki yang Anda sebutkan tadi. Kalau mau minta pendapat dulu ke Pak Mamit, kalau melihatnya bagaimana tadi? Benar, win-win solution ini setuju nggak kalau seperti apa yang dikatakan Bang Andre tadi? Ya, saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Andri tadi bahwa ini memang ini adalah solusi mau tidak mau, karena ini adalah seperti buah si malakama ya. Kita tahan terus ekspor ini, tadi petani kita juga sangat keberatan, bahkan mereka bisa dikatakan butuh waktu 2 tahun untuk memulihkan kembali apa yang sudah mereka bangun gitu kan ya. Di sisi lain kalau kita buka keran ekspor nanti pasti harga akan mulai kembali mengalami kenaikan, walaupun seperti yang disampaikan tadi, dan memang saat ini juga minyak curah sudah mulai turun, minyak kemasan pun sepertinya sudah mulai turun meskipun jumlahnya tidak signifikan mengalami penurunan kalau kita lihat di pasar retail ya ataupun di supermarket memang sudah ada penurunan. Tetapi apakah ini penurunannya akan berlangsung lama, kan ini masih menjadi pertanyaan. Apakah nanti masyarakat akan tetap mendapatkan harga
yang murah, baik itu minyak curah maupun minyak dalam kemasan. Meskipun tadi ada program minyak goreng untuk rakyat dengan ada di 10.000 titik, tetapi itu hanya sampai akhir bulan Mei. Apakah program ini sangat akan berlanjut terus? Nah, ini kan yang masih kita belum tahu juga sampai kapan program ini akan berjalan. Apalagi tadi dalam liputan Kompas juga menyampaikan sampai saat ini masih terjadi antrian yang sangat panjang ketika ada operasi pasar. Berarti kan dengan 10.000 titik ke depan mudah-mudahan antrian ini tidak akan terlalu banyak dan masyarakat kita bisa menikmati. Di sisi lain saya kira dengan dibukanya keran ekspor ini harapan petani untuk bisa kembali mendapatkan keuntungan ataupun bisa kembali bekerja, saya kira ini akan sangat membuka harapan untuk mereka lah ya. Di tengah memang harga CPO yang terus mengalami kenaikan dan juga ya pemerintah juga sebenarnya dengan dibukanya keran ekspor ini akhirnya akan mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari sektor PNBP kita maupun dari sektor pajak yang lain karena ekspor akan terus kembali dibuka. Apalagi kita adalah negara dengan ekspor CPO terbesar ya secara global. Ya. Ini dengan kondisi keuangan APBN yang terus tertekan, penambahan beban subsidi yang terus kembali kemarin disetujui antara DPR dengan Kementerian Keuangan dengan jumlah baik itu kompensasi maupun subsidi yang sangat luar biasa di tahun 2022 ini, saya kira dengan dibukanya keran ekspor ini akan menambah pendapatan negara secara signifikan. Pasti, apalagi kan ekspor kelapa sawit juga salah satu yang penyumbang devisa terbesar begitu kan di Indonesia, untuk Indonesia. Tapi kalau berbicara tentang masalah-masalah minyak goreng ini, kita kadang juga lupa ya, kalau kemarin juga petani nggak turun ke jalan, kita lupa juga membahas 17 juta pekerja ya, tidak hanya petani, tapi ada pekerja di sana dan juga beberapa pihak lainnya di sana. Nah, kalau menurut Anda sendiri dari perspektif para petani kelapa sawit ini, baik yang swadaya ataupun plasma, apa sih yang harus diingat oleh pemerintah agar ketika ada fluktuatif harga di kedepan di kemudian hari juga begitu, ini tidak sangat merugikan mereka misalnya? Ya, saya kira pemerintah harus benar-benar paham juga bahwa memang meskipun jumlah petani plasma ini tidak sebanyak dengan oligarki tadi ataupun pengusaha-pengusaha besar ya, karena mereka, tetapi paling tidak mereka bergantung terhadap kelapa sawit ini. Ekonomi mereka tergantung daripada pergerakan harga kelapa sawit ini. Jadi jangan sampai di tengah harga yang memang sedang bagus ini, mereka setelah bertahun-tahun mungkin tidak pernah mengalami harga yang cukup tinggi, dengan biaya produksi yang cukup tinggi juga, nah saatnya mungkin mereka bisa mendapatkan sedikit banyak penghidupan yang lebih layak dan juga keuntungan yang cukup signifikan, termasuk juga para pekerja. Apalagi karena kejadian kemarin begitu di stop oleh pemerintah, banyak pengolahan CPO yang langsung tutup, dan saya kira ini benar-benar menyiksa masyarakat petani terutama, dan juga tadi oligarki ini memang tidak bisa. Kita tahu bahwa selama ini mungkin dikatakan adanya kartel ya, tetapi kartelnya memang sulit untuk dibuktikan, tetapi bisa dilihat gitu ya. Nah jadi saya kira ya ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, dan juga dukungan pemerintah ke depan. Saya kira kita punya Badan Pengelolaan Dana Kelapa Sawit, ini seharusnya bisa dimaksimalkan juga, tidak hanya berbicara tentang biodiesel dan lain-lain. BDPKS itu ya, Pak Muhammad ya? Ya, bagaimana badan ini pun bisa membantu para petani bisa kembali. Memang ada anggaran cukup besar saya kira, dan ini harusnya bisa dioptimalisasikan. Kita cari optimalisasinya seperti apa sehingga badan ini bisa juga membantu. Walaupun kemarin pada saat harga tinggi mereka juga memberikan subsidi ya, mereka memberikan ada bantuan juga, tetapi saya kira ya badan ini memang harus lebih dioptimalkan lagi nanti ke depan. Harus lebih dioptimalkan lagi. Bang Andre, kalau diinformasikan juga kan ini Bulog begitu ya, baru dilibatkan juga nih sekarang untuk menyiapkan cadangan 10% dari kebutuhan minyak curah. Anda melihat pendistribusiannya akan seperti apa bagi target sasaran nih? Apalagi kalau melihat juga kasus-kasus misalnya mafia minyak goreng sekarang kan diperketat dari aturan dari pengawasan hukumnya, polisi misalnya. Kemudian juga Bulog sekarang dimanfaatkan juga. Berarti sebelum-sebelumnya nggak seketat ini ya? Ya, sebelum-sebelumnya begini. Ke pemerintah pertama kan mengeluarkan keputusan Permendak 6 tahun 2022, efektif 1 Februari DMO DPO. Nah, ternyata yang terjadi kelangkaan minyak goreng waktu itu. Lalu pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan di bulan Maret, itu pertengahan Maret, yakni Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022. Di mana minyak goreng curah ini adalah kewenangan Menteri Perindustrian, pengawasan produksinya dan distribusinya itu dari D1 ke D2 itu diawasi juga oleh Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Perdagangan. Ada namanya Permenperin 8 tahun 2022. Nah, ternyata tetap
langka, dan kalaupun ada minyak goreng curahnya harganya 20.000 sampai 21.000. Curah. Sehingga curah. Akhirnya Presiden marah melakukan larangan ekspor. Kan itu sejarahnya ini. Nah, memang sampai kemarin distribusi itu yang akhirnya ditemukan oleh masyarakat, kami di Komisi 6 sudah keliling pasar juga, bahwa sebelum larangan ekspor itu harga sampai ke masyarakat itu 20.000, 21.000, paling murah 19.000. Akhirnya keluar larangan ekspor. Nah, harapan kita dengan dilibatkannya BUMN pangan, ID Food dan juga Bulog, ya, lalu juga swasta lainnya dengan aplikasi yang bisa mengontrol, memastikan bahwa masyarakat yang membeli itu dengan harga 14.000, mudah-mudahan ini benaran gitu loh. Mudah-mudahan ini benaran. Gitu. Nah, bagaimana ini dipastikan ada subsidinya, bukan hanya subsidi minyak gorengnya, subsidi logistiknya, ongkos angkutnya juga dipikirkan oleh masyarakat. Supaya 14.000 itu ya 14.000 yang dibeli oleh masyarakat. Betul. Nah, harga 14.000 itu betul-betul ditemukan di pasar. Nah, ini yang kita akan uji, dan harapan kita ya dengan jaringan BUMN holding pangan dan juga Bulog ini benar-benar terdistribusi dengan baik di 10.000 titik itu. Jadi di 10.000 titik itu bukan sampai akhir Mei, Bang Mamit, tapi sampai akhir Mei itu sudah ada 10.000 titik. Sekarang baru 1.200 titik. Justru targetnya ya, akhir Mei sudah ada 10.000 titik. Nah, makanya kami di Komisi 6 akan berencana memanggil Pak Menteri Perdagangan dalam raker hari Selasa siang besok ya, supaya kita bisa menguliti kebijakan ini. Supaya apa? Supaya kebijakan ini betul-betul real, nyata, bukan kebijakan di atas kertas gitu loh. Ini penting ya. Nah, inilah fungsi DPR untuk fungsi pengawasan. Kami akan panggil, kita kuliti satu sisi, dan kita di luar itu kami juga akan mendorong Pak Mendak selain memastikan distribusi berjalan, kita ingin Pak Mendak tuh mengaktifkan pasal 29, pasal 106, 107, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 soal perdagangan. Di situ Kemendak itu punya penyidik PPNS yang bisa lebih untuk dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan untuk mengejar para mafia dan para oligarki ini. Dan sekali lagi saya mau geser sedikit ya soal LCW ini. Penangkapan LCW yang dilakukan Jaksa Agung ini perlu kita apresiasi. Oke, Bang Andri. Dan sebentar, Bang Andri, nanti kita akan membahas juga ke sana terkait dengan kasus-kasus mafia minyak goreng. LCW salah satunya tersangka paling baru. Tapi tahan dulu Pak Mamit, Bang Andri, kita jeda sejenak. Nanti kami akan kembali di Sapa Indonesia Pekan Saudara. Tetap saksikan kami. Ya saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Riana Mardanus masih bersama sejumlah narasumber. Secara daring ada Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, dan juga Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI, yang sebelum jeda tadi menyinggung sedikit tersangka paling baru nih yang ditangkap Kejaksaan terkait dengan mafia minyak goreng, inisial LCW. Tapi sebelum ke Bang Andre, saya mau ke Pak Mamit dulu. Pak Mamit, berapa lama kira-kira kita bisa dapat lagi nih kalau mungkin bahasa ibu-ibu yang beli ke pasar, ini gorengan bisa lebih gede lagi, bisa lebih banyak lagi, kemudian juga minyak goreng harganya bisa mendekati HET, itu sebenarnya berapa lama lagi sih? Ini kan yang pasti ditunggu-tunggu juga begitu kan? Ya, saya kira sih mungkin secepatnya lah, apalagi saat ini juga kan pemerintah serius untuk menuntaskan kasus hukum yang sedang berjalan gitu kan ya, dengan adanya proses tersangkaan yang baru ya, di mana memang tersangka terbaru ini kan menjadi salah satu konsultan di pada salah satu kementerian kita ataupun Kemenko. Jadi mungkin dengan adanya ini dengan adanya tersangka baru ini, keran ini akan menjadi lebih terbuka lagi. Jadi akan lebih terang lagi terkait dengan adanya mafia di dalam industri minyak goreng, oligarki di dalam industri minyak goreng. Sehingga menurut saya ketika ini sudah menjadi transparan dan terbuka, pemerintah akan lebih fair lagi, pemerintah akan lebih berani lagi terhadap para pengusaha kelapa sawit, terutama yang selama ini dikatakan memang kartel yang sangat kuat. Karena kan kita bisa hitung sebenarnya ada berapa banyak sih perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Nah ini kita ada Bang Andri, sebenarnya saya mendorong nih Bang Andri ke depan supaya BUMN kita ini bukan hanya sebagai distributor, tetapi ke depan juga saya harapkan BUMN perkebunan kita ini bisa mempunyai juga
perkebunan kelapa sawit yang jauh lebih besar mungkin, yang bisa menguasai lahan kelapa sawit secara optimal. Sama Ya. seperti Pak Mamit, sebentar. Saya tadi nanya terkait dengan misalnya bagaimana sebenarnya arahnya kan ke bagaimana kemudian pengawasan produksi, distribusi, kemudian juga bertambahnya lagi stok gorengan di pasaran, di meja-meja rumah kita juga. Ini kan terkait juga minyak goreng. Tapi Anda langsung ke terkait dengan penuntasan hukum. Seberpengaruh itu berarti kasus mafia minyak goreng ini terkait dengan apa yang terjadi saat ini? Kalau kita lihat kan selama ini begitu terjadi yang adanya pelarangan ekspor, tapi kan harga tidak mengalami penurunan. Berarti kan ada yang salah sebenarnya. Bukan hanya bicara stok melimpah, tetapi jumlahnya juga stok kita sudah melimpah minyak goreng, tetapi harga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Berarti kan ada yang salah juga di sini gitu kan. Kemarin kita selalu berbicara terkait dengan pada saat kelangkaan ada kesalahan di jalur distribusi dan lain-lain. Ternyata dengan stok yang sudah banyak pun jalur distribusi sudah lancar, harga masih tinggi gitu kan ya. Ketika pemerintah menetapkan adanya DPO dan juga DMO, harga masih tiba-tiba barang menghilang. Berarti kan ada sesuatu yang salah di sini gitu kan ya. Tidak hanya berbicara mengenai saya selalu berbicara memang menyampaikan karena memang harga minyak dunia harga CPO sedang tinggi sehingga ini menyebabkan harga minyak goreng tinggi, tetapi ternyata kan ini tidak bisa menjadi satu alasan yang mutlak saat ini untuk harga minyak goreng Indonesia. Ini yang menurut saya mesti lebih kita perhatikan lagi. Karena kalau dengan adanya nanti sesuatu ini menjadi lebih terang benderang, lebih clear, nah harapan saya tadi ini masyarakat juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah, terus juga nanti gorengan pun ya kita bisa tersaji kembali dengan Rp1 misalnya. Sekarang kan udah 2.000 nih misalnya harga satu buah gorengan kalau kita makan ya kan. Nah dengan nanti pemerintah dengan kebijakan tadi 10.000 titik untuk minyak goreng rakyat, harga bisa menjadi lebih terjangkau dan juga pasar juga menjadi lebih ramai. Tapi satu lagi saya kira menjadi shock terapi juga seharusnya menjadi kebijakan Pak Jokowi ini menjadi shock terapi seharusnya bagi para pengusaha menurut saya ya. Tetapi ternyata mereka lebih kuat ketika kebijakan ini keluar, pabrik mereka ditutup. Akhirnya petani kita yang jadi shock terapi. Jadi dibuat shock terapi oleh mereka ini saya kira benar-benar luar biasa. Dan makanya saya mengharapkan nanti peran daripada BUMN benar-benar bisa lebih besar lagi dalam industri minyak goreng kita. Karena biar bagaimanapun saat ini minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama di masyarakat ya. Jadi satu kebutuhan sembako yang memang bisa digantikan. Kalau kata orang kemarin, nggak perlu harus menggoreng, tetapi saat ini saya pastikan kan sudah menjadi satu kebiasaan bagi masyarakat Indonesia kalau tidak menggoreng itu tidak enak rasanya gitu ya. Seperti makan tanpa garam. Ini yang menurut saya memang menjadi satu kewajiban pemerintah karena ini sudah menjadi kebutuhan pokok ya, pemerintah harus menjaga dong kebutuhan ini. Dan memang kalau makan goreng-gorengan ini jangan terlalu sering juga kali ya, nanti jadi nggak terlalu sehat gitu kan. Nah, kalau Bang Andre ngomongin sehat nggak sehat juga nih, setuju nggak apa yang tadi dikatakan Pak Mamit bahwa penuntasan kasus hukum mafia goreng ini juga sebenarnya menjadi salah satu core masalah nih terkait dengan kelangkaan gorengan di pasaran juga. Saya tanggapi satu-satu ya pernyataan Mamit. Pertama soal BUMN. Jadi gini Bang Mamit, BUMN kita hanya menguasai 4%. Ya, 4% dari jumlah produksi CPO. Bahkan urusan minyak goreng, BUMN kita hanya mampu memproduksi 7 juta liter minyak goreng per tahun. Ini PR kita dan kami di Komisi 6 akan mendorong Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan juga holding PT PN3, holding perkebunan untuk membenahi ini. Bagaimana peran BUMN itu harus nyata dan lebih besar lagi sehingga nanti di kemudian hari bisa melakukan intervensi di pasar sehingga kita tidak seperti sekarang dipermainkan oligarki. Itu pertama. Yang kedua, betul seharusnya dengan larangan ekspor, seharusnya urusan minyak goreng ini selesai dalam 1 minggu, minyak goreng curah. Kenapa? Ini soal ketegasan pemerintah. Di saat pemerintah melakukan larangan ekspor, seharusnya pemerintah panggil itu semua oligarki itu, ya, gunakan kekuasaan yang pemerintah bilang, lu produksi secara massal segera, banjiri pasar. Habis itu kami akan cabut segera larangan ekspor. Seharusnya 1 minggu itu selesai. Kalau menteri-menteri pemerintah punya nyali, menteri-menteri punya pemerintah punya ketegasan. Ini disayangkan. Stoknya kan memang sudah membanjiri sekarang, Bang Andre. Ini disayangkan, presidennya tegas, presidennya punya kebijakan jelas, menterinya lambat bin lelet gitu loh. Itu kita harus kritik ini menteri-menteri pemerintah. Karena presidennya sudah tegas. Presidennya sudah jelas kebijakannya, tapi implementasi dilakukan menteri kurang efektif. Itu kedua. Yang ketiga, soal LCW.
menurut saya penangkapan LCW ini pintu masuk untuk mengejar big fish. Big fish itu bisa pejabat negara, bisa juga oligarki yang bekerja sama dengan pejabat negara. Pejabat negara juga sudah ada yang jadi tersangka, Bang Andre? Ya, itu kan baru dirjen, bro. Jadi gini, yang perlu kita kejar, LCW ini kan katanya konsultan. Betul. Konsultannya apakah konsultan yang menjadi konsultan Kementerian Perdagangan atau konsultan swasta yang ditempelin oleh ditaruh di Kementerian Perdagangan. Pertanyaan saya, yang bayar gaji LCW ini siapa? Negarakah atau oligarkikah? Jadi jangan sampai hanya sebatas senior manager, general manager. Nah, yang perlu kita lakukan kalau memang yang perlu kita kejar sekarang, kalau memang ada bukti soal keterlibatan korporasi, ya korporasinya dijadikan tersangka, top manajemennya dijadikan tersangka. Kalau perlu kejar itu pemilik perusahaan yang diduga kebanyakan tinggal di luar negeri. Nah, ini akan menjadi efek jerah ya, sehingga oligarki itu tidak bisa main-main lagi sama kepentingan bangsa dan negara. Ini bukan soal kerugian ekonomi saja yang dirasakan oleh rakyat, oleh bangsa kita, tapi kerugian seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan, negara kita produsen terbesar CPO di dunia, negara kita produsen minyak goreng dunia terbesar di dunia. Anda bayangkan, kita memproduksi minyak goreng di dunia setahun itu 16 miliar liter setahun produksi minyak goreng. Kebutuhan domestik itu baik untuk rakyat maupun industri itu hanya 5,7 miliar liter setahun. Ironis sekali berarti ya? Ada 10 sampai 11 miliar liter yang surplus, yang itu yang ekspor. Bayangkan saja, kenapa pemerintah tidak bisa memastikan yang 5,7 miliar liter itu bisa didistribusikan untuk kepentingan rakyat. Oke, katanya kan sekarang akan mengamankan sekitar 10 juta ton begitu ya? Untuk kemudian 2 jutanya cadangan? Ya, intinya kita sangat-sangat surplus. Sangat-sangat surplus. Jadi jangan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Itu yang terjadi pada bangsa kita saat ini. Sangat ironis, produsen CPO terbesar di dunia, produsen minyak goreng terbesar di dunia, pemerintah kurang mampu untuk mengendalikan ini. Bahkan diduga kita kalah dengan oligarki. Ini PR kita, ini PR kami di DPR untuk mengawasi dan mendorong pemerintah, khususnya menteri-menteri Presiden Jokowi itu benar-benar punya nyali, berpihak kepada rakyat. Karena kasihan Presiden sudah menunjukkan keberpihakan yang luar biasa kepada rakyat, tapi implementasi di tangan menteri-menterinya jadi memble gitu loh. Oke Bang Andre, berarti tadi ya LCW ini sebagai pintu masuk, Anda berarti melihat masih banyak yang bisa diselesaikan terkait dengan penuntasan kasus mafia minyak goreng ya? Ya, kejar bohirnya LCW ini siapa? Siapa yang membawa LCW ini ke Kementerian Perdagangan? Siapa yang membiayai LCW ini? Itu dikejar. Sehingga ada efek jerahnya. Kalau oligarki bohirnya, konglomeratnya yang ditangkap itu, baru itu sesuatu itu. Tapi intinya kita mengapresiasi dan mendukung, acungin jempol untuk Pak Jaksa Agung. Oke, baik. Pak Mamit, mungkin apa nih terakhir ya, harapan-harapan ke depannya terkait dengan kebijakan, penuntasan hukum juga tadi sudah didalami sebenarnya sama Bang Andre. Agar kemudian bila terjadi ada fluktuatif harga ke depan lagi, ini tidak terlalu mencederai negara begitu. Apalagi tadi Bang Andre juga bilang sebenarnya surplus sekali ya kita di minyak goreng ini. Ya, saya kira ada pemerintah seharusnya sudah belajar lah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian harus sudah belajar dengan kejadian saat ini ya, sehingga ke depan lagi ada kesalahan yang sama dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Hal ini kita belajar juga ketika harga batu bara tinggi, tapi sekarang pemerintah sudah memperbaiki semua sistem. Karena buat saya yang penting adalah bagaimana pemerintah bisa hadir, baik itu bagi para petani kelapa sawit maupun bagi masyarakat dalam hal ini yang mendapatkan harga goreng dengan harga yang lebih murah. Ke depan juga saya kira transparansi semua kebijakan, penegakan hukum memang harus terus dilakukan, usut tuntas semuanya, jangan sampai tebang pilih saya kira.
karena sehingga nanti kita bisa memahami sebenarnya permasalahannya apa sih pokok permasalahan kita. Aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan juga Kementerian Perindustrian, saya kira juga harus diimplementasikan, jangan hanya menjadi secari kertas yang dalam pelaksanaannya tidak bisa dioptimalisasi. Dan satu lagi saya kira tadi yang perlu penting itu Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, saya kira harus BDPKS. Betul, jangan sampai nanti hanya ya seperti ini aja gitu kan, di tengah mereka mendapatkan iuran dari industri, tetapi pengelolaan dananya pun harus benar-benar dimanfaatkan juga untuk masyarakat, saya kira. Oke, terakhir ke Bang Andre deh. Bang Andre, 1-2 menit Bang Andre, singkat, terakhir. Terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Yang paling penting untuk diingat juga oleh pemerintah, kemudian juga apa yang akan dilakukan DPR segera. Ya, yang akan dilakukan DPR, kami hari Selasa siang akan panggil Pak Mendak. Harapan kami Pak Mendak hadir ke DPR. Kalau ada rencana ke Davos, ya berangkatnya Selasa malam saja. Temui DPR dulu. Itu mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah. Ya, karena kami mau undang ke Menteri Investasi, hari Rabu Menteri Investasi bilang Selasa malam akan ke Davos. Nah, kalau Mendak mau berangkat ke Davos ya Selasa malam, Selasa siang ke DPR dulu. Biar seluruh rakyat Indonesia tahu kebijakan real pemerintah seperti apa. Itu satu. Yang kedua adalah harapan kami migo rakyat yang diambil kebijakan oleh pemerintah itu betul-betul kebijakan yang real, nyata, dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi 10.000 titik itu benar-benar ada dan kita bisa merasakan dan kita bisa lihat dan rakyat bisa menikmati dengan catatan HET 14.000 itu yang dijual. Yang kedua. Yang ketiga adalah sekali lagi kita dorong Jaksa Agung betul-betul terus mengejar, bongkar sampai ke akar-akarnya. Demi kepentingan rakyat, Pak Jaksa Agung, seluruh rakyat Indonesia ada di belakang Bapak. Ya, seluruh kami yang ada di DPR ada di belakang Pak Jaksa Agung. Seluruh rakyat Indonesia mendukung langkah Pak Jaksa Agung. Kejar itu para oligarki itu, ya, yang merugikan rakyat, yang merusak nasib 16 juta petani juga itu. Ini kita perlu apresiasi. Jadi sekali lagi kita minta menteri-menteri Pak Jokowi ya bekerjalah demi kepentingan rakyat. Jangan bekerja demi kepentingan oligarki. Tunjukkan Anda nyali dan tidak salah dipilih oleh Pak Jokowi menjadi menterinya. Itu penting. Karena Presiden sudah memberikan pesan yang luar biasa. Presiden sudah menunjukkan keberpihakan yang luar biasa. Larangan ekspor sementara menunjukkan Presiden berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Pencabutan ekspor itu menunjukkan bahwa Presiden menangkap aspirasi 16 juta petani sawit. Nah, permasalahannya sekarang implementasi di tangan pembantu-pembantu beliau. Ya, oke, Bang Andre, LCW kalau tadi Anda bilang pintu masuk, tentu kita semua ya berharap ini bisa dituntaskan hingga ke akar-akarnya lah, ada titik terang. Agar kemudian masalah minyak goreng ini yang Anda bilang juga tadi surplus kali ini jangan sampai jadi antrian yang parah lagi di masyarakat begitu ya. Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI, Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, terima kasih. Pagi ini sudah mau berbagi dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan, salam sehat selalu. Terima kasih.